dalam ajaran agama kita ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Pak romannya pada kedinginan. Iya. Talung saya tadi tumben-tumben sengaja saya bawa motor. Pas pulang kehujanan dari Cikarang sampai rumah, langsung serak suaranya ini. Pak, jadi dalam agama kita ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Pertanyaannya, apa sih yang namanya azimah gitu ya? Apa pula yang namanya rukhsah? Nah kan gitu pertanyaannya. Ya tenang Pak Haji Awan ya. Cukup nanya saya yang mewakilinya. Juga saya yang ngejawabnya. Pak Haji Awan mah tenang-tenang aja, pokoknya mah yang penting menghiup kopi, makan kacang, ambil dengerin ya. Sekarang mah insya Allah nggak tidur, karena nggak amin ya. Seger sekarang mah udah, alhamdulillah. Jadi yang namanya azimah itu santai aja Ustaz ya. Azimah itu saya nerangin secara global aja ya. Nanti terperincinya nanti mau Ustaz Jaka dah ya, lebih dalamnya. Ini mah secara global aja. Azimah itu adalah kepastian, ketentuan yang Allah tentukan buat kita untuk kita laksanakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Sholat. Itu azimah namanya tuh. Ketentuan Allah yang mesti kita lakuin. Sholat Johor 4 rakaat. Itu azimah itu. Udah ditentukan ya. Sholat asar 4 rakaat. Azimah ya, pakai jai ya. Apa dia kata ya? Saya jadi pengen minum dengernya dah. Itu azimah tuh ya. Ketentuan Allah yang mesti kita kerjakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi lawannya azimah, namanya rukhsah. Apa artinya rukhsah? Keringanan, dispensasi. Nah gitu bahasa orang kerennya tuh. Iya, bahasa orang berdasinya. Itu namanya rukhsah. Kita azimahnya sholat Johor 4 rakaat. Tapi nanti dalam situasi tertentu boleh kita sholat Johor 2 rakaat. Itu namanya apa? Rukhsah, keringanan. Sholat asar 4 rakaat. Tapi dalam situasi tertentu boleh asar cukup 2 rakaat. Nanti bab sapa lagi bukannya itu ya. Kapan persyaratannya, berapa jaraknya, boleh di kosong disingkat 4 jadi 2. Nanti Ustaz Jaka bagiannya itu. Sama vitaminnya be Ustaz. Itu namanya rukhsah tuh. Bahkan boleh kita gabung, kita jamak Johor digabung sama asar. Ya, dalam situasi tertentu apabila memenuhi persyaratannya, gitu. Memenuhi persyaratannya lagi safar boleh.
Johor kita gabung sama asar. Yang disebut sholat jamak, Pak ya. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kalau jamak takdim, umpamanya Johor lawan asar, asar ditarik ke Johor. Ya, sholat asar teh kita kerjainnya di waktu Johor. Dimajuin. Kalau jamak takhir, sholat Johornya kita tarik ke asar. Waktu asar tapi kita sembahyang Johor. Boleh kalau persyaratannya sudah terpenuhi. Ini yang namanya bahasa agamanya rukhsah, keringanan, dispensasi. Dosa apa enggak kalau kita gabung-gabung begitu, sembahyang pakai digabung-gabung, makan lu gak digabung, umpamanya begitu kan. Ya. Di banyak orang menganggap, maaf, kalau orang ngejamak sholatnya dianggapnya ngenteng-ngentengin sholat. Kan begitu Pak? Ya, sholat pakai digabung-gabung, dijamak-jamak begitu. Maaf ya, saya cuma mau ngomong begini nih. Kalau orang menjamak sholatnya digabung Johor sama asar satu waktu, dianggap ngentengin sholat, itu bakar aja tuh kitab-kitab fikih tuh. Ya, di Fathul Qori, Fathul Mu'in, ada yang nanti keterangan sholat safar dalam perjalanan. Ya. Kalau emang dianggapnya ngentengin sholat, bakar aja, berarti ngapain tuh di kitab itu? Dianggapnya ngenteng-ngentengin sholat. Enggak Pak, enggak dosa. Kalau persyaratannya terpenuhi. Saya dulu ingat banget, sekarang terngiang itu. Dari tahun kapan itu? Lalu pernah cerita kalau nggak salah. Lagi emak-emak pada jarah ke Banten. Kan? Cirebon. Ya. Cirebon. Nah, di waktu maghrib masih di mobil. Tuh, jalan pulang. Saya bilang sama emak-emak kita, sholatnya nanti jamak takhir, maghrib kita tarik ke isya, kita niatin. Tuh, udah kita ajarin itu di mobil tuh. Ya. Kita niat jamak takhir. Dalam mobil itu. Dilalahnya kira-kira isya kurang 10 menit, mobil sampai tempat istirahat, tempat ngastok mobil tuh, rumah makan ya. Nah, itu emak-emak yang udah kita ajarin teh jamak takhir, kita ajak niat lagi di mobil, begitu sampai langsung ngebrubul ke musola mau sholat maghrib. Grebeg dah. Masih ada waktu maghrib, begitu dia bilang itu. Ngobrol baik. Saya mah emang udah niat jamak takhir, duduk baik sama di warung ngopi. Kata orang hati rajin ibadah, tapi ilmunya kosong, ngomong itu. Ustaz apaan sih itu? Belum bayang maghrib ya, bukannya buru-buru bayang maghrib, nongkrong di kopi, ngopi di warung. Tuh. Kata dia mah ngomong begitu, bener banget orang itu. Ya, katanya Ustaz lah bukannya burung bayang maghrib, malah nongkrong ngopi, malah ngudud. Kata dia mah ngomong begitu di alam orang itu. Akhirnya itu bapak maaf itu, yang terburu-buru gerubul pada pengen bayang maghrib. Lah akhirnya karena antri, ada yang baru 2 rakaat udah masuk isya. Lah iya coba itu. Akhirnya kan berantakan. Ini yang saya maksud, ibadah rajin, ilmu kosong. Makanya dalam kitab Ta'lim tuh ada syair tuh.
fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minha jahilun mutanasikun. Nah, tuh. Kerusakan yang besar orang alim yang brengsek, artinya yang gak ngamal ilmunya gitu loh. Kerusakan besar orang alim yang hidupnya nggak teratur, yang gak ngamal ilmunya. Nah, lebih besar lagi kerusakannya, wa akbaru minha, lebih besar lagi kerusakannya, jahilun mutanasikun, orang jahil, orang bodoh yang beribadah. Lo ibadahnya nggak pakai ilmu, tadi itu yakin ibadah, pengen ibadah, rajin ibadah, udah kita ajakin niat jamaah takhir di mobil, maghrib kurang 10 menit berolok, bayang maghrib ya, bilangnya masih ada waktu, dianggapnya dosa banget lah tuh. Dia anggapnya kalau safar itu lagi di mobil doang gitu loh, pas ngasoba dianggapnya bukan safar. Kalau di mobil boleh kata jamak, naik mobil. Kalau ngasal maka tidak boleh jamak. Kata dia begitu. Ya. Lo yang nama safar apa pakai 3 hari, ya kalau 3 hari kita di mobil selama-lamanya gitu loh. Nah, kalau kita udah turun dari mobil ya, kalau lagi masuk hitungannya udah boleh jarak safar, itu safar masalahnya. Boleh menjamak sholat walaupun nggak lagi di mobil gitu loh. Waktu itu gitu loh. Boleh. Nah, ya jadi lo sebelum lagi ya. Iya. Dia langsung gigi 3 ini lagi santai-santai. Apa dia kata ya? Untung gak ikut saya waktu itu. Nah, apa ada jemaah ya. Jadi ambil rusuh teh justru diperintahkan oleh Allah. Ada riwayat innallaha yuhibbu ayyukhadha birukhasihi kama yuhibbu ayyukhadha biijaimihi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah, mengambil keringanan, lagi safar bayangnya di jamak ya, lagi sakit dia kagak puasa ya. Allah itu senang kalau hambanya yang ngambil rukhsah, sebagaimana Allah senang kepada hambanya yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Orang yang sembahyang johor pada waktunya, orang mukim 4 rakaat, Allah senang. Orang yang sembahyang asar orang mukim yang kemana-mana 4 rakaat, Allah senang. Sama orang yang lagi pepergian, sembahyangnya digabung, Allah juga senang gitu loh. Paham ini? Ya. Sama Allah juga senang orang yang ngambil rukhsah. Bahkan dalam riwayat yang lain, malam yakbal rukhsatullahi kana alaihi minal ismi. Siapa orang yang tidak menerima rukhsah Allah, siapa orang yang tidak menerima keringanan dari Allah, sholat boleh dijamak, sholat boleh dikosor, siapa yang gak mau ngambil itu keringanan rukhsah dari Allah, kana alaihi minal ismi, ada orang itu merupakan orang yang termasuk berbuat dosa. Coba bayangin tuh Pak, malah dianggap dosa. Ini mah Ustadz baru prolog ini, belum ngejelasin inti pengajian ini, baru prolog. Saya cuma mau bilang gitu loh ya, cuma mau bilang bahwa ibadah itu ada ajima, ada rukhsah. Artinya kita sholat boleh ada keringanan rukhsah di jamaah. Yang 4 boleh dibikin 2. Kita sholat kagak bisa diri, rukhsah boleh duduk, namanya rukhsah. Nggak bisa duduk, boleh tiduran, namanya rukhsah.
Puasa lagi sakit, kurang enak badan, nggak kuat malah bikin mudarat. Jangan puasa. Namanya rukhsah. Nah, tetapi, baru masuk nih. Baru masuk materi. Tetapi ada ibadah yang tidak ada rukhsahnya. Nah, gitu. Ini yang macam-macam ini dulunya. Tadi mah prolog B ngalor ngidul itu. Ya. Ada 3 amalan, ada 3 ibadah yang tidak dapat rukhsah dari Allah. Nggak ada keringanan dari Allah, kudu dilakuin tuh. Kudu. Tadi makan bayang 4 boleh 2, iya. Boleh jamaah kan boleh itu mah. Yang ini mah nggak boleh nih. Nggak dapat keringanan dari Allah. Mana sumbernya? Nah gitu ya. Ini saya nukil dari kitab apa? Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad karya Syekh Jainuddin Al-Malibari. Di halaman 500 nih, belugan ya. Iya. Yang kitab saya ya di halaman 500. Cetakannya Darul Mijhad, beda cetakan biasanya beda halaman ya. Beda Matra Putra mah. Jauh yang beriak. Ada sebuah riwayat Pak dari Wal Baihaqi, dari Imam Baihaqi ya. Salasun. Nah, ini maksudnya nih, ya, inti ngaji mah ya. Salasun laisa li ahadin minan nasi fihinna rukhsatun. Ada 3 ya, yang tidak ada bagi seseorang di antara manusia, di antara yang 3 itu tadi rukhsah, keringanan. Dalam bahasa lain begini, gampang memahaminya dah. Ada 3 amalan yang kita oleh Allah kagak dapat rukhsah. Kagak bisa diringanin. Nggak bisa dapat dispensasi. Nggak dapat keringanan dong. Tadi di awal kita ngalahin rukhsahnya, tuh sekarang ada tuh amalan tuh. Justru kagak dapat rukhsah. Nggak dapat keringanan. Pertanyaan. Nah, itu. Nah. Apa saja yang 3 itu amalan yang kagak dapat rukhsah? Nah, kan gitu pertanyaannya. Bapak para jemaah, yang pertama kata Nabi, amalan yang kagak dapat rukhsah, yang gak dapat keringanan, birrul walidaini musliman kana au kafiron. Berbuat baik kepada kedua orang tua, baik orang tua itu orang Islam maupun orang tua itu kafir gitu. Paham gak ini? Kan ada Pak orang yang orang tuanya kafir, umpamanya bisa karena emang dia dari keluarga non muslim ya, dia mah anaknya jadi mu'alaf, kan bapaknya masih kafir tuh, paham ya, masih non muslim. Atau sama-sama dari keluarga muslim, bapaknya mau kegoda pindah agama karena bapaknya rupanya dapat cewek cakep agamanya di luar Islam, ngikutin agama perempuannya, pindah agama dia, kan jadi kafir jadinya. Paham gak ini? Ya, jadi berbuat baik kepada orang tua, baik orang tuanya beragama Islam, orang muslim, ataupun orang tuanya kafir, ya.
birrul walidaini musliman kana au kafiron. Logikanya begini Pak, kalau sama orang tua yang masih kafir saja, nah gitu ya. Kalau sama orang tua yang masih kafir saja, kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi kalau orang tua kita muslim, nah gitu ya. Yang kafir aja kita diperintahkan berbuat baik, jangan sama-sama kafir nggak boleh kita bapak kita, umpamanya karena orang tuanya masih kafir, masih non muslim, tetap diperintahkan berbuat baik tuh, nggak dapat rusuh. Yang namanya sama orang tua walaupun dia kafir tetap mesti berbuat baik. Kalau dia nyuruh pun taat sama orang tua walaupun orang tuanya beda agama, gitu Pak umpamanya. Dengan catatan perintahnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau perintahnya untuk bermaksiat kepada Allah, kita punya rumus. La ta'ata limakhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, baik dia emak kita, kayak bapak kita, kayak presiden, kayak umpamanya, ya, pejabat kayak umpamanya. Kalau perintahnya untuk bermaksiat kepada Allah, ya, maka tidak ada ketaatan kepada mereka itu. Tidak wajib taat walaupun kepada orang tua kalau perintahnya itu fi ma'fiyatil khaliq, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Ya. Tapi kalau perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun orang tuanya itu maaf masih non muslim, maka kita wajib mentaatinya. Wajib berbuat baik, memberikan uang, sopan santun, bahasa dan seterusnya. Walaupun orang tuanya kafiran, orang tuanya non muslim. Ya Allah Bapak, riwayat Nabi Ibrahim alaihi salam punya orang tua namanya siapa? Wah, lupa ya. Minum lagi dah. Dia makanannya 5 kali minum kembung ini. Nabi Ibrahim punya orang tua Pak, namanya Azar. Siapa? Azar. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah mengajak umat untuk bertauhid, menyembah Allah, meninggalkan berhala. Sementara bapaknya sendiri yang namanya Azar justru tukang bikin berhala. Ya, anaknya menyuruh bertauhid kepada Allah, bapaknya malah tukang bikin patung. Nah, sampai apa kata Azar? Arogibun anta an alihati ya Ibrahim, failam tantaila arjumannaka wahjurni maliya. Kata Azar nih, kata bapaknya Nabi Ibrahim, apakah kau membenci Tuhan kami, hai Ibrahim? Jika kau enggak berhenti mencaci maki Tuhan kami, la arjumannaka. Ini dalam taukid ada nun taukid itu. Pasti itu akan aku rajam kau. Wahjurni maliya, pergi kau di hadapanku dalam waktu yang lama. Pendek kata, diusir Pak. Diusir. Allah, apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika. Sa'asabtulaka rabbi inau kana bihafiyah. Keselamatan buatmu wahai Bapak.
Aku akan mintakan ampun kepada Tuhanku karena dia sangat baik kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Nah, artinya tetap berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tua termasuk orang tua yang non muslim. Maka logikanya kalau dengan yang non muslim aja kita diperintahkan berbuat baik, apalagi kalau orang tuanya muslim. Ya Allah Pak. Kenapa? Ya Allah Pak, ada riwayatnya di kitab yang sama, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa nanti diakhirkan oleh Allah sesukanya oleh itu sampai hari kiamat, Pak. Maksudnya siksaan dosa kita itu. Kita yang maksiat, kita yang banyak dosa umpamanya, nanti siksanya diakhirkan oleh Allah kapan? Pada hari kiamat. Illa kecuali uquqal walidaini, kecuali dosa durhaka sama orang tua. Masya Allah. Dosa-dosa yang kita dosa kagak sholat, dosa kita enggak puasa, nanti diakhirkan oleh Allah siksaannya sampai hari kiamat. Tapi kalau dosa kepada kedua orang tua, nah gitu, nyakitin emak, nyakitin bapak umpamanya, ya, bikin air matanya tertumpah karena kesel sama kita gitu. Ya. Dosa sama orang tua, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla mamati. Disegerakan oleh Allah tuh, dipercepat siksaannya oleh Allah li sahibihi, bagi orang yang berbuat durhaka sama orang tuanya. Dipercepat siksaannya oleh Allah kepada orang yang menyakiti hati emaknya, nyakiti hati bapaknya, bikin hati orang tuanya kesel, bikin orang tuanya nangis gara-gara marah sama dia. Fil hayati, dari dia masih hidup, nggak pakai nungguin kiamat lagi. Fil hayati qabla mamati, dari dia masih hidup sebelum dia mati udah diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah ampuni dosa ibu bapak kita para jamaah. Sebab siap kita barangkali setua apapun di antara kita yang hadir, pasti anak di orang tuanya masing-masing. Ya. Setua apapun kita yang hadir sini, yang ada sini, pasti anak di orang tuanya. Ya. Nah, maka mudah-mudahan ya duduknya kita di sini menjadi sebab ampunan dosa buat ibu bapak kita para jemaah. Ya Allah, udah setengah 10 ya. Masih banyak ini ya. Saja barangkali Pak yang saya sampaikan ngaji mau udah setengah jam udah. Ya, udah Ustaz udah ya. Nah, saja barangkali walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya robbal. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.